nanti akan ada sedikit ceramah dari Ustadz Julfahmi Sarjana Agama ya. Yang hari ketiga ini yang kami lihat ini semakin lama semakin sedikit. Memang ini sudah dari beribu tahun yang lalu sudah ditakdirkan Pak ya, makin dekat sholat id dia makin sedikit. Tapi yang patut kita banggakan bahwasan yang hadir ini adalah orang-orang pilihan, karena nggak sembarangan Pak. Yang terakhir ini kita bisa bertahan, banyak cobaan yang kita lalui, waktu maupun rezeki yang bisa kita sampaikan untuk sampai ke masjid ini. Ya, untuk singkat cerita, mempercepat waktu, kita persilakan untuk memberi sepatah kata dari Ustadz Julfahmi Sarjana Agama. Pakai kursi Pak Ustaz? Pakai kursi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada tanggal 16 April 2022 atau bertepatan pada tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul di Mushola Silaturahim Perumahan Citra Menteng, Medan. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi telah dia. Yang saya hormatin Badan Pengajian Mushola dari Silaturahim beserta pengurus-pengurusnya, yang saya hormatin alim ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati juga ibu-ibu kami, dan yang saya sayangin anak-anak, tapi tak ada pula anak-anak hari ini di sini. Sangat memprihatinkan juga saya rasa. Tapi mudah-mudahan bisa kita bawa lagi anak-anak kita, karena Al-Fatih pernah mengatakan kalau seandainya musola atau masjid itu tidak ada suara tangisan atau anak-anak itu atau lari ke sana ke sini, itu bertanda musola atau masjid itu takkan lama lagi 50 tahun akan hilang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita lihat di kampung saya di Padang Bulan, alhamdulillah Bu, saya Julfahmi Medan, tinggal di kalau istilah kita ke sini belok sedikit ibaratnya Palestina, Padang Bulan, lewat sedikit tikungan Posternak. Masya Allah. Julfahmi Medan. Kenapa Medan? Waktu di pesantren dulu ada dua, banyak kali nama Julfahmi. Jadi konsulat kami kan di Sumeneb, saya di pesantren Al-Amin, Madura, Jawa Timur, Julfahmi, banyak kali Julfahmi. Jadi Pak Kiai itu nih Julfahmi Medan ini. Dan sekarang Pak Julfahmi Medan. Alhamdulillah. Jadi kalau di masjid kami Al-Ikhwan itu nuansanya kayak nuansa tahun 70-an tuh Pak. Saya sekali datang, itu ada kuil di sana, ada gereja, Jalan Bunga Wijaya Kusuma. Itu ramainya Masya Allah luar biasa. Seakan-akan saya bermimpi juga, seakan-akan masa-masa saya begitu. Anak-anak ramai, kucil segala macam. Karena pun di sana masih ada sawah sedikit Pak ya. Jadi nuansanya bukan seakan-akan kayak bukan tinggal di kota Medan kita. Macam-macam Medan tahun 1970-an gitu. Anak mengaji segala macam lari-lari, alhamdulillah. Tapi insya Allah adanya di sini. Mudah-mudahan kita orang tua, ya kalau bisa janganlah masuk sendiri aja ke surga kan. Ajar juga tangganya, anak-anaknya. Daripada anak-anak itu sekarang ini nonton main HP orang tuh, lebih baik kita arahkan. Tapi saya yakin ini di komplek ini, kalau seandainya anak-anak itu kita ajak, ini penuh ini. Saya rasa nggak muat. Tahun depan Pak BKM bisa kita buat tingkatkan lagi insya Allah.
Tapi maukah kita membawa anak-anak? Nggak ada masalah. Mereka pun ribut segala macam, kita atur. Kami mengatur anak-anak, Bu. Alhamdulillah. Buka puasa segala macam mereka yang menyediakan. Umur anak remaja masjid kami di sana umur 12 tahun tuh, Bu. 12 tahun remaja masjidnya. Kalau ibu nggak bisa datang, saya punya lingkungan kami. Kalau ibu mau tahu, nanti orang itu menyediakan buka puasa, orang itu yang menyuci segala macam. Bahkan bilal-bilalnya anak-anak kelas 3 SD, kelas 4 udah jadi bilal taraweh. Bahkan saya masuk ke musola tempat lain, kadang-kadang gak usah jauh-jauh, arah ke Baja 4 segala macam, bilalnya pun uak-uak. Subhanallahil ma'mum. Awak pun macam mana bilang? 2 kali bilal, 2 kali batu, 2 kali bilal, 2 kali batu. Terus saya bilang awalnya juga awak, sial awak. Rupanya kuda garamnya 2 bungkus juga awak. Inilah kita, regenerasi kita kurang. Alhamdulillah, tapi nggak ada masalah, kita belajar dan terus belajar. Menarik, tema hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan pasang surutnya keimanan kita di bulan Ramadan. Betul nggak? Betul ya. Pasang surut, ini udah ke-16. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau mau jujur ini, kalau mau jujur ini Allah ini selalu mengatakan la'allakum tattaqun. Ini maksudnya supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Enggak cukup kalau Imam As-Sayuti mengatakan, Allah itu jelas mengatakan Ramadan ini khusus untuk orang yang rajin. Ramadan ini bukan khusus orang yang sinetron, bukan. Ada orang ketika masuk Ramadan dia menangis sejadi-jadi sebelum Ramadan. Allahumma bayyina fi Rajab wa Sa'ban wa baligh umurna fi Ramadan. Betul enggak? Pak, bulan Sa'ban kemarin itu Rajab ada menangis. Sejadi-jadinya ya Allah, sampaikan ya Allah, aku di bulan Ramadan ya Allah. Nangis dia. Sinetron itu menangis itu. Tahu aku menangis itu? Sinetron itu. Kadang-kadang mertuanya jahat. Kadang-kadang suaminya baik. Kadang-kadang istrinya kurang asal. Kadang-kadang anaknya suaminya istrinya baik, macam-macam orang itu menangis dia. Masukkan ya Allah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Rupanya dikabulkan doa sama Allah. Masuklah ke bulan Ramadan. Giliran sampai di bulan Ramadan dia bermalas-malasan. Ayo, siapa sekarang yang sandiwara? Makanya kita nggak bisa hanya sekedar berdoa kepada Allah dikabulkan lalu selesai itu kita enggak. Pertanggungjawaban kita itu di mana? Kita sering kecolongan. Malam-malam Ramadan ini, malam-malam terakhir sebetulnya, kalau kita mau jujur, Allah itu kan mengasih kuota sama kita, betul nggak? Ini kuota Ramadan dengan paket Lailatul Qadar. Paket apa? Ibaratnya kuota Ramadan, paket ekstranya Lailatul Qadar dikasih sama kita. Ini loh, kau udah minta doa, aku kabulkan ini. Ambil paket ini, pergunakan. Ada yang nggak mempergunakan. Kira-kira kalau paket nggak dipergunakan, pakai simpati, apa segala macam semakin hangus kan? Karena kan 30 hari ini akan hangus. Begitulah Ramadan. Akan hangus sia-sia kalau nggak pergunakan. Ramadan ini, Bu, khusus untuk orang yang cerdik, yang tahu, yang mantap, yang memiliki keyakinan betul akan datangnya Ramadan. Kita iman kita nggak stabil iman kita nih. Kenapa saya nggak stabil? Ini ada berapa iman ya, kekuatan. Ada yang iman makin lama makin naik, makin mantap. Imannya para nabi. Nabi itu diuji, nggak pernah keluh kesah. Aduh ya Allah, aku nggak mau lah. Berat kali ujian, nggak mau lah. Nggak ada. Nabi itu diuji, makin tebal keimanannya, makin mantap. Ada iman stabil aja, nggak turun, nggak naik, ya gitu-gitu aja. Imannya apa? Iman para malaikat. Malaikat kalau disuruh perintahkan Jibril, sampaikan wahyu kepada Rasulullah, ya udah sampaikan aja. Nggak pernah, ini ayat Al-Quran ini ayatnya mantap. Gimana kalau korupsi aja ya ayat ini? Nggak ada, nggak pernah pikir gitu. Ada iman yang terus merosot dan terus merosot. Apa tuh? Imannya para setan. Makin merosot, kerjanya cuma menggoda terus menggoda. Dulu bagus, sekarang nggak, makin terus. Ada imannya yang kadang naik, kadang turun. Lihat situasi. Pamannya berantem suami istri tadi, pamannya imannya turun. Gak ke masjid bang,
arah itu orang rumah kan turun. Itu malam ini seharusnya jam 16. Makanya dimarahin di perusahaan, don imannya turun. Pamannya lagi dagangannya nggak laku, imannya don. Ini iman kita kayak gini. Tapi sekali semangat, masya Allah, macam dia lah seakan-akannya sekon dulu datang cepat-cepat, tiba-tiba 2 hari 3 hari hilang. Orang masuk Ramadan itu ada angin-anginannya. Betul kata Bapak tadi, Bapak BKM. Kenapa kok saya bilang tadi? Ini yang terpilih. Bapak penyisihan itu, wah banyak. Kalau di masjid-masjid lain, Bapak penyisihan itu segala macam, wah banyak, luar biasa. Karena PKM-nya sholat dekat kerenda. Dekat kerenda PKM-nya sholat. Saya pernah. Mana PKM-nya? Kerenda dia. Masuk saya kan sama kalau Pak Adi bilang, tapi jauh-jauh Pak. Ngisinya ada di Pancur, tapi masuk Pancur. Kemarelan sana, ke arah Berampera, masuk jauh-jauh ya. Tapi menarik perjalanan itu, jauh-jauh kami itu. Kalau masih sini saya bilang tadi sama Pak Rahab, jauh Pak Ustaz. Mana Pak Rahab? Enggak jauh. Lain-lain samping itu Pak, ketawa Pak Rahab. Tapi saya salut sama beliau, semangat. Intinya semangat kita itu jangan down turun naik segala, enggak. Ramadan ini khusus kita menggaskan bagaimana menikmati indahnya Ramadan. Saya katakan sekali lagi, hanya orang yang cerdik yang mempergunakan Ramadan. Ini orang pilihan. Bapak penyisihan sudah. Ini Bapak perempat final ini. Masuk 20 nanti, segala macam, 25 semifinal. Baru finalnya di mana terakhir itu Ramadan itu. Mampukah kita mempergunakan kesempatan yang Allah berikan? Jangan angin-anginan beribadah sama Allah. Toh Allah kasih rezeki sama kita kadang-kadang nggak pernah angin-anginan. Tetap stabil Allah kasih rezeki. Kalau Allah mau angin-anginan bisa aja Allah kasih rezeki. Hari ini kita dapat duit, lalu tiba-tiba abang tuh ada duit nggak ada, ditimbang musibah segala macam. Enggak kan? Tapi Allah stabil aja. Cuma kita kan berasa seperti kita nggak ada. Rugikah Allah ketika kita nggak datang Ramadan, ketika kita nggak beribadah sama Ramadan? Sungguh tidak ada rugi bagi Allah. Tidak ada rugi. Beruntunglah orang yang memiliki akal, yang memiliki pengetahuan, dia datang ke Ramadan ini, dia nggak peduli. Ada sinetron menarik, tidak saya nonton. Ada makanan yang enak, tidak saya makan. Kenapa? Ramadan ini akan berakhir. Kuota kita tinggal 13 hari lagi. Hari ini banyak orang ketika masuk 16 Ramadan sudah angkat tangan. Ada yang dia cuma buat ketika 10 Ramadan. Masuk Ramadan 11. Wah, kenapa nggak masuk lagi? Merasa asam urat kumat. Nah, masuk dia asam urat kumat. Masuk. Wah, kenapa nggak kesana? Cucu aku datang dari Jakarta. Tak sempat pulang lagi. Masuk cucu. Ada orang ketika malam 20 dia hanya jasadnya saja di Ramadan. Pikirannya udah di sawah. Ada gitu Bu. Kami pernah sholat segala macam. Bingung Bapak itu, sholat tarawihnya lupa ya. Padahal sholat tarawih berimam pun bisa lupa. Asik dia, kenapa? Dia menghayal. Jasadnya di Ramadan, tapi pikirannya udah ke bulan Syawal. Kayak mana ya nanti kata tetangga aku nggak punya baju baru lain. Kayak mana ya kuih segala macam ini. Kayak mana ya anak-anakku segala macam nanti mereka tuh apa kata tetangga. Udah mulai pikir. Jadi pikirannya nggak konsentrasi ke ibadah. Umpamanya ibu-ibu. Umpamanya mungkin ibu-ibu memandang saya, saya memandang Ustaz Julfahmi Medan, pandangan boleh jadi, tapi tembus Bu ke Pajaikan Lama. Ke Pajaikan Lama tembus Pak, ibu-ibu ya, tapi bukan ibu di sini, enggak, ibu di sini saya rasa konsekuen semua, enggak ada, betul bukan? Ramadan itu butuh orang konsekuen. Makanya saya salut dengan Pak Rahab ini. Beliau dengan kondisi yang saya lakukan, beliau datang. Kenapa saya bilang beliau datang semangat segala macam? Saya punya mertua 1983. Selalu saya katakan semotivasi saya Boru Simatupang. Saya orang Aceh. Mertua saya Boru Simatupang. Karena Burning. Ibu itu 1983. 1938 akhirnya. Berapa tahun sekarang? Kira sendirilah. Puasa masih mau, tahajud sama kami mau. Karena dekat rumah 3 rumah dari masjid kami dan masjid 3 rumah aja. Buka puasa masih mau, segala macam luar biasa, duhanya masih mau. Beliau semangat.
Mana anak-anak muda sekarang yang 50 segala macam 40 kok nggak semangat? Seharusnya kita termotivasi. Kenapa? Yang makin tua makin semangat. Ada juga di masjid lain yang datang anak muda semua, orang tua nggak nampak. Ini motivasi lain-lain. Jadi motivasinya kenapa bapak-bapak nggak datang? Capek segala macam. Oh, anak muda semua. Yang orang tua pun tidak ada istilahnya, Ramadan ini aku santai-santai. Enggak. Belum tentu Ramadan yang akan datang Allah kasih, Bu. Tengok Pak, kanan kiri family kita. Udah yang hilang kan? Ada nggak? Udah hilang. Udah pulang kan? Allah tak kasih lagi. Ini Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan ini malam bonus, Bu. Bonus. Apa yang nggak bonus? Baca Quran. Cuman agak bonusnya. Kalau kita kali-kali kalkulator, jempol kalkulator. Alhamdulillah 10 kalikan ini dalam macam ini. Bang aja buat kalkulator. Ini bulan bonus. Allah kasih. Perbanyak sholat apa saja. La'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Enggak hanya segitu. Woi, Ramadan ini kamu harus bekerja keras. Ini malam-malam mau mendekat malam Lailatul Qadar, ada apa dengan dirimu? Cuma kan kita gagal, Pak. Kita ini hanya Ramadan ini ibaratnya hanya mempermainkan aja. Ketika Ramadan datang 10 kita rame. Ketika Ramadan menjelang 20 terakhir, kita pun nggak peduli lagi. Bahkan yang masjid tinggal BKM-nya dengan najirnya, itulah yang jadi imam, itulah yang jadi bilal, yang lainnya nggak ada. Ketika mau takbiratul fitri, nongol lagi rame. Tempat kami ada itu, Pak. Orang masuk Ramadan sibuk nggak menentu. Seakan-akan dialah di situ yang tokoh masyarakat, sibuk sana sibuk sini. Kira-kira 10 Ramadan Pak hilang. Nanti mau menjelang zakat fitrah, mau besok lagi Idul Fitri, sibuk datang lagi ya Pak. Seakan-akan kalau nggak ada dia nggak selesai zakat fitrah itu Pak. Mau dia menyusun sajadah segala macam itu. Saya berpikir begini, sebetulnya manusia begini. Setiap tempat ada itu Pak. Ada. Cuma karakternya aja yang berbeda. Contohnya Fir'aun kan. Fir'aun itu kan udah lama hilang kan. Tapi karakter Fir'aun tetap ada itu Pak. Nggak berubah. Tetap ada karisma Fir'aun. Cuma orangnya, keadaannya itu aja berubah. Karakter tetap. Cuma begitulah contohnya gitu. Intinya Pak, yang saya katakan ini, marilah. Malam terakhir ini kita ikat pinggang untuk lebih mengedepankan lagi kita rame-rame ke masjid. Jangan hanya Ramadan ini menjadikan sebagai sambal. Tahu sambal? Hanya pada sebentar, habis itu hilang. Tidak. Jadikan Ramadan ini, Bu, Pak, Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir, iya ya. Ramadan terakhir, jangan ada angkat lagi. Tempat kami, baru kemarin berjumpa Ramadan yang meninggal. Yang lucunya yang meninggal 40 tahun. 39, 33. Gilalnya pun bingung kan. Pak Bilal itu kelahiran 1965. Pak Asno namanya. Dia berpikir begini, ternyata apa salah malaikat yang ngambil nyawa semua? Kenapa Pak Bilal? Yang muda-muda semua. Kemarin itu 39, 35, 40. Mau menjelang puasa ini 60 nggak ada Pak yang meninggal Pak. Aman semua. Berarti kan peluang besar ini sama orang-orang tua di atas 50 tahun ke atas aman sudah. Aman. Jadi jangan pikir aku kan 32, siap. Tempat kami 32 lewat. Padahal dia pemain voli. Kita ketawanya dia main voli. Kita ketawa dia. Kami nggak yakin. Tiba-tiba besok meninggal dia. Si Dedi namanya, main voli besar badannya. Buang bunda main voli. Kita ketawa, dia kemarin ketawa, meninggal. Sebelumnya itu lagi, kawannya 29 meninggal. Kita nggak menentu. Ada pula yang kena gula, umur 35 tahun kena gula, 25 tahun kena gula. Kita pun bingung, gula macam mana sih? Kalau mungkin yang kena gula wajar, mungkin umur 50 tahun ke atas ya, mungkin orang kaya. Ini enggak, orang miskin kena gula sekarang. Mungkin orang kaya kena gula wajar, jalan bergerak, segala macam. Ini yang miskin pun kena gula. Jadi kan nggak ngerti kita sekarang keadaan. Maka koreksi diri. Saya 49. Abang dah berapa Bang? 37. Peluang besar itu Bang dah. Peluang besar. Ini jujur ini Bu. Jadi ketika ini kita harus waspadakan. Jangan tengok, saya masih 37, abangnya itu. Jangan. Karena contoh udah banyak. Nah, maka kesempatan apa? Yang hari ini suaminya tidak ada, ajak suaminya. Bang, tolonglah Bang datanglah ke masjid. Bang, aku udah nasihati. Suami nggak mengajak istri, suami jadi masalah.
tidak datang sholat, nggak ada masalah, suami jangan masalah. Tempat kami ada juga. Anaknya rajin kan, makanya paling rajin anak-anaknya itu. Orang tua susah, karena kerja bangunan, aspal jalan, bangunan, kerja keras. Tanya mama, mana mamamu? Di rumah, kata. Bapakmu di rumah. Anaknya diutus. Jadi kata bapaknya apa? Tanya itu Pak, kenapa jarang ke masjid? Biarlah Ustaz, saya menjadi produk gagal, asalkan anak saya tidak. Umat. Biarlah Ustaz, saya menjadi produk gagal, asalkan anak saya tidak. Mana ceritanya dia bilang? Emang masuk pesantren juga Raudatul Hasanah segala macam. Kalau bapaknya di mata papi segala macam, kehidupannya belan semua. Dia bilang begitu sama saya mau jawab kayak mana sekarang? Iya, maksud saya sih produk gagal, tapi malaikat itu loh, ini nggak peduli dia mau gagal mau apa, nggak ada urusan dia itu. Nggak ada urusan dia itu. Kita mau produk gagal nggak apa-apa, malaikat Israel itu tiap hari Pak 10 kali memantau kita. Pantaunya kita aman. Dia tiap hari tuh Pak. Tiap hari memantau kita. Jadi kita apa nggak ada was-was? Jangan ada tuh ini yang suaminya nggak ada istri aja. Kalau seandainya satu orang aja bawa istri, nah yang ada istri itu bawa istri itu apa gitu? Bawa istrinya, bawa suaminya. Udah berapa ramai kita? Semangat kita Pak. Semangat. Ini enggak suaminya nggak ke masjid, istrinya pun nggak ke masjid. Udah ada yang ada. Paling tidak Pak. Ini kita tanggung jawab suami loh Pak. Ketika diamanahkan kepada bapaknya mengamanah, tanggung jawab itu kepada suaminya. Suaminya lah yang mendidik istrinya ini mau masuk neraka. Suaminya bandit, suaminya main judi, suaminya minum segala macam. Gak ada urusan dengan istri tak masuk surga. Istri nggak pakai jilbab, istri nggak sholat, istri nggak suka kembali dengan suaminya yang masuk neraka. Gak ada urusan sama istri. Berat nggak Pak? Berat. Cuma kita nggak berpikir kan. Ada orang istrinya memang udah karakternya kurang terbaik, mau sholatnya nggak diasah sama kita. Senang loh istrinya udah pandai mengaji, asah aja enak. Kenapa? Anak kita mencontoh. Bagaimana sekarang anak-anak kita mau datang? Kita mau mengunjungi musola kita. Kalau kita masih duduk sinetron, duduk sini di rumah kita, Allahu Akbar, kita nggak bergerak, nggak akan menjadi contoh yang baik untuk anak. Kita malu tuh nggak usah sama siapa lah, malu sama anak aja lah kan. Nggak usah malu sama BKM, nggak usah malu sama Pak Araham, nggak usah malu sama anak. Anakku menjadi contoh, dilihat, bapak aja pun nggak ke masjid, bapak aja pun rambutnya nggak pernah baca Quran. Gimana anak yang baca Quran? Kita kan cerita anak Ramadan puasa segala macam, cerita aja bapak. Ada sekarang pandai loh, apa yang ada? Mereka tuh nggak pernah keluar, HP non-stop. Kita bisa menandingi mereka main HP sekarang, nggak usah cerita Pak. Lebih banyak mana? Baca Quran atau main HP sekarang Pak? Tapi kita gagal kalau mendidik anak. Tapi kalau seandainya mau kita didik anak, apa yang bisa? Nggak ada masalah. Siapa dia? Baca Quran. Habis ini kau sholat, ikut sama bapak, ayo datang ke masjid dulu. Dengarkan apa ceramah ustaz segala macam itu. Kita yang mendidik anak-anak. Kita yang mengarahkan anak. Kalau tidak Pak, generasi kita 2050 inilah generasi kita yang akan memimpin kita Pak. Bukan nggak hancur. Sekarang aja tengok gimana pemimpin negeri ini kalau nggak amanah Pak. Suka hati mereka buatnya Pak. Dibuatnya segala macam suka hati. Ngeri ini Pak. Jadi apa? Kita nggak usah menyalahkan yang lain-lain, nggak usah. Kita didik keluarga kita dari keluarga yang kecil. Yang datang ke masjid ini, mereka itu mendengar. 50 tahun akan datang lagi, kita kesini udah nggak ada lagi. Mereka ini akan mendengar kita. Dulu ada Pak Arham, dulu ada Pak BKM, dulu masjid ini ada kecil, sekarang kita besarkan masjidnya. Kita buat dakwah segala macam. Ini fungsi kita Pak. Jadi dakwah kita bukan sekedar hanya musola, tarawih enggak. Ke depan. Pak, Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya ceramah ini ada hikmahnya. Mudah-mudahan tahun depan kita program yang lebih baik Pak BKM. Saya pun dengan Pak Ali kami siap Pak. Nggak ada halangan kami insya Allah datang kapanpun kami dibutuhkan. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya Julpan Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.